Saat umur 12 tahun, Abu Thalib harus bergabung dengan kafilah dagang karena kesulitan keuangan. Kaum Quraisy yang mengorganisirnya dan tujuannya adalah Damaskus. Namun saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tentang hal itu, beliau menjadi sangat sedih. Dia tidak ingin mengalami perpisahan lagi. Pamannya yang selalu berada di sisinya, mungkin akan pergi selama berbulan-bulan. Dia akan ditinggalkan tanpa cinta, perlindungan, dan kenyamanan. Dia sangat ingin pergi bersamanya. Namun memulai perjalanan panjang seperti itu di usia tersebut sangat berbahaya. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Nabi? Bagaimana jika Abu Thalib tidak mampu melindungi amanah yang telah ditinggalkan saudaranya? Semua orang sepakat bahwa dia tidak seharusnya pergi. Namun apapun yang mereka katakan, kecintaannya pada pamannya lebih kuat daripada rasa takut apapun. Setelah beberapa hari bersedih, dia tidak tahan lagi. Dia pergi menemui Abu Thalib, dan dengan suara lembut dan penuh emosi dia berkata, "Paman akan meninggalkanku di mana? Dengan siapa? Aku tidak punya ibu atau ayah di sini." Kata-kata tulus ini mengungkapkan semua yang dia rasakan, dan semua rasa sakit yang ia pendam di dalam hatinya. Hati Abu Thalib tidak sanggup menanggungnya, jadi dia berubah pikiran. Persiapan telah selesai dan sekarang saatnya kafilah berangkat. Dia mengucapkan selamat tinggal pada bibi dan sepupu-sepupunya. Perjalanan ini menandai awal kehidupannya di dunia perdagangan. Apa yang ia pelajari dalam perjalanan ini memberinya keterampilan dan pengalaman. Hal itu akan sangat membantunya di tahun-tahun mendatang. Ia kini perlahan memasuki masa mudanya. Sayangnya, ada banyak contoh moral dan perilaku buruk di sekitarnya. Di bagian selanjutnya dari episode ini, kita akan membahas secara detail betapa korup dan buruknya kebiasaan pada periode tersebut. Periode yang kita sebut jahiliyah, zaman kebodohan. Semua ini memunculkan satu pertanyaan penting. Bagaimana dia dilindungi di lingkungan seperti itu? Dengan kata lain, apakah dia pernah jatuh ke dalam dosa sebelum menjadi seorang nabi? Ada beberapa kejadian yang membantu kita memahami hal ini. Tapi aku akan membagikan dua di antaranya. Dahulu kala ada sebuah perkumpulan di Mekah di mana banyak anak muda berkumpul. Mereka berencana untuk bersenang-senang, teman-temannya juga mengundang Nabi Muhammad. Dan dia juga ingin bergabung dengan mereka. Namun jika dia melakukannya, itu bisa berujung pada sesuatu yang berdosa. Saat itu dia bekerja sebagai penggembala. Maka ia meminta seorang temannya untuk menjaga kawanan ternaknya dan berangkat ke Mekah. Dia duduk dan mulai melihat-lihat sekeliling. Tak lama kemudian, ia terbangun merasakan kehangatan sinar matahari pagi di wajahnya. Dia tertidur. Beberapa waktu kemudian, hal yang sama terjadi lagi. Dia pergi ke sana duduk ingin mengamati apa yang ada di sekitarnya. Tetapi akhirnya tertidur lagi. Seandainya dia bergabung dalam pertemuan itu, dia mungkin telah menyaksikan atau terlibat dalam hal-hal tersebut. Hal itu kemudian akan bertentangan dengan perannya sebagai seorang nabi. Namun Allah melindunginya. Selain itu, tidak seperti kebanyakan orang di masyarakatnya. Dia tidak pernah menyembah berhala atau menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Usianya hampir 25 tahun. Dan pada saat itu ia telah dikenal luas karena kejujurannya dalam berdagang. Penduduk Mekah sangat memuji karakter baiknya dan memberinya julukan Muhammad Al-Amin yang berarti Muhammad yang